Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat rangkaian seri dan paralel menggunakan PCB berlubang. Nah, untuk desain PCB, desain alur di sini saya menggunakan KiCad ya. KiCad itu software buat mendesain PCB secara ini ya, open source ya. Jadi di sini saya sudah membuat ini project dari di KiCad. Di sini kita buka file new project, terus nanti muncul kayak gini. Ini ada dua PCB sama skematiknya. Pertama kita akan mendesain skematiknya dulu. Baik, di sini saya sudah tampilan project dari KiCad. Di sini kita bisa memencet A untuk menambahkan komponen. Saya mencari itu kita cari led dulu, kita cari led ya, cari led. Jadi kita akan bikin rangkaian seri. Jadi di sini 1, 2. Di sini skematik kita sudah jadi. Untuk komponennya di sini saya memakai Node MCU untuk mengontrol transistor. Terus selanjutnya ada transistor dan 2 LED cara seri, ada resistor dan ada baterai ya. Ada baterai. Nah, resistor ini gunanya untuk menyambung ataupun memutus aliran ke arah LED. Dan untuk base-nya di sini saya hubungkan ke jalur pin ini ya. Ini untuk menerima sinyal dari GPIO. Nah, setelah skematiknya jadi, selanjutnya adalah kita melakukan assign footprint ya. Ini assign footprint. Jadi di sini kita sudah berhasil membuka footprint footprint ya di sini. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan footprint ke setiap komponen untuk resistor, baterai, LED, sama NPN. Nah, untuk langkah penambahan footprintnya ini, pertama-tama kita pilih komponen yang mau kita tambahkan ya footprintnya ya. Misalkan di sini saya ingin menambahkan resistor, kemudian di sini di library-nya kita pilih kategorinya teman-teman. Karena ini resistor, kita cari yang resistor teman-teman. Nah, ini kita pilih yang THT ya, karena yang THT itu resistornya itu dia punya ujungnya itu panjang ya, ujung panjang ya. Kalau SMD ini ujungnya datar, yang THT ini ujungnya panjang. Nah, terus setelah itu di bagian kanan sini, sisi kanan panel kanan ini ada pilihan dari footprint. Di sini kita bisa melihat ini bentuk kakinya kayak gimana. Di sini kita cari yang bentuk kakinya 2 teman-teman. Nah, mungkin yang ini ya. Dan untuk langkah selanjutnya untuk komponen yang lain ini juga sama ya. Misalkan yang kedua saya ingin menambahkan baterai. Untuk yang baterai ini saya ingin dia itu ada 3 ya, biar nilai tegangan total itu 4,5 volt. Nah, 4,5 volt itu nanti dia memasuki pembatas tegangan AMS117 punya Node MCU. Nah, nanti dia bakal kepotong ya. Nah, ya nggak apa-apa, jadi dia bakal dipotong ya, langsung di convert jadi 3,3. Intinya yang paling penting itu jangan di bawah 3,3 teman-teman, jangan di bawah banget lah. Mungkin 3,28 tuh masih nggak apa-apa gitu kan, tapi jangan di bawah banget kayak 3,1 gitu. Soalnya nanti takutnya itu dia buat ngangkat ke itunya nggak kuat teman-teman. Cari yang 3 ini AA ya. AA itu A2 itu baterainya standar ya teman-teman. Nah, ini
mungkin yang ini kita coba cek, sepertinya yang ini ya. Selanjutnya adalah kita membuat ya, kita bakal membuat komponen dari skematik. Pertama kita pilih tools, terus update PCB, kemudian kita ini kemudian kita tempatkan ya. Nah setelah itu kita akan buat margin ya. Margin ini adalah untuk memberitahu printer sampai mana bagian PCB kita. Pertama di sini saya pilih line yang ini, yang garis draw lines. Terus cari materialnya itu yang edge cut ya. Dan di sini saya akan menggambar ini garis di sini guys, tapi saya berikan cukup gede ya, mungkin segini. Kira-kira segini, kemudian segini seperti ini. Oke, kemudian setelah itu di sini saya akan melakukan ini ya, menata PCB ya, karena ini agak lama mungkin bakal saya selesai mendesain dan menata PCB. Berikutnya kita akan membuat coding algoritma melakukan coding di Arduino untuk rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk rangkaian seri di sini saya menggunakan pinnya itu D0 ya. Pinnya di D0, jadi pin switchnya ini saya assignment ke D0. Nah, untuk kodenya ini cukup simpel ya. Kodenya itu cukup simpel. Pertama kita definisikan pin switch itu sebagai output. Nah, kemudian switchnya kita nonaktifkan secara default. Terus kita delay ya pelan-pelan aja sekitar 10 mikrosecond. Oke. Terus di sini kita tinggal nyalakan ya. Digital right sesuai high delay, ini delaynya 1000 ya. Terus kita lagi ya, kita clone, sini kita matikan. Oke, jadi kode logika di sini tuh dia bakal toggle ya, bakal nyala mati, dimulai dari nyala mati nyala mati itu ya. Oke, kalau sudah kita save kita simpan ke seri ya, seri Arduino. Oke, selanjutnya setelah yang seri sudah selesai, kita lanjutkan dengan kode ya, kode paralel. Karena kodenya hampir mirip, maka ini semuanya kita copy teman-teman. Copy, terus kita buat sketch baru. Kemudian kita tempel. Oke, terus di sini kita tambahkan ya. Kita tambahkan untuk yang LED 2 ya. Untuk LED 2 mungkin ini kita ganti namanya LED ya. LED 1. Untuk kode pin D1 itu kalau nggak salah 5 ya, dia di GPIO 5. Kemudian kita definisikan pin untuk LED yang kedua di D1. Oke, jadi untuk kodenya ini kita bakal silang-silang ya. Pertama dia bakal mati nyala ya.
pertama LED 1 sama LED 2 nya itu nyala dulu, habis itu dia baru mati ya teman-teman ya, itu baru mati. Mungkin delaynya kita ganti jadi 500 milisecond. Setelah itu kita nyalain dulu yang LED 1, mulai dari LED 1 LED 1 nyala, LED 2 nya mati. Terus kemudian gantian, sekarang LED 2 nya nyala, LED 1 nya mati. Habis itu kita matikan LED 1 dan LED 2 ya. Nah, jadi untuk alurnya pertama LED 1 sama LED 2 nya ini nyala, yang kedua LED 1 dan LED 2 nya mati. Kemudian setelah LED 1 dan LED 2 nya mati, maka LED 1 nyala, LED 2 nya tetap mati. Kemudian kebalikannya, LED 1 nya mati, kemudian LED 2 nya nyala, kemudian kedua LED atau kedua lampu ini mati. Dan ini delay, kita kasih delay agak lama, 1000 atau 1 detik. Terus kita simpan di paralel. Oke, sudah jadi, saatnya kita compile, lalu kita akan melakukan demonstrasi teman-teman. Tunggu saat ini. Jadi seperti ini ya, desain implementasi dari PCB yang sudah kita desain dan kita rangkai ya. Ini sudah di solder teman-teman, sudah di solder seperti ini bawahnya. Di sini saya menggunakan PCB berlubang, PCB dot matrix yang ukurannya lumayan kecil ya. Untuk baterainya di sini saya menggunakan 4 ya, karena saya mencari yang 3 itu tidak ada. Jadi sebagai gantinya saya gunakan 4. Total 4 ini adalah 6 volt total tegangannya, karena 6 volt itu ini ya 2 kalinya 3,3 ya, kedua kalinya, maka saya di sini saya tidak mengarahkan ke 3 volt, tapi saya mengarahkannya ke VIN teman-teman. Nah, oke, tanpa berlama-lama di sini saya akan mencoba memasang ya. Oke, jadi ini adalah ini adalah hasil dari rangkaian paralel ya. Untuk update di sini setelah pelajaran dari tadi ya, peningkatan dari versi yang tadi. Ini pertama kita ngambil powernya itu langsung dari VIN ya, dan jadi dari USB masuk ke microcontroller. Terus untuk hidupin lampunya dari VIN, ini yang biru ini VIN atau 5 volt ya. Untuk rangkaiannya masih sama ya secara logika. Di sini ada resistor sekitar 10 kilo ohm untuk membatasi arus. Di sini ada 2 LED. LED ini dirangkai secara paralel. Kemudian di sini ada transistor. Mana? Ini ada di sini ada transistor
Nah, transistor ini tujuannya untuk mematikan dan menghidupkan arus ya. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya saya akan mencoba untuk menyalakan ya. Pertama kita pasang dulu node MCU-nya tentu saja di sini ya. Kita coba pasang. Ini emang agak ribet karena nyangkut di kabel ya. Bismillah. Sekarang kita pastiin ya, kita cek di sini. Ini oke, udah aman ya. Untuk kemudian ini saya sambungkan ke stop kontak. Tidak saya sambungkan ke laptop karena jika ke laptop saya takut ini ya, takut laptop saya ikut kenapa-napa ya jika terjadi konsleting ya. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk rangkaian LED yang rangkaian paralel ini ya berhasil menyala seperti yang diprogram. Yang pertama dia nyala, kemudian nyalanya bergantian, kemudian dia mati ya, seperti ini. Dan untuk perbaikan di bagian solder juga ini saya juga baru paham tadi. Ternyata setelah saya ingat-ingat itu, jadi di dalam solder ini itu dalamnya itu ada semacam ini ya, semacam gel pelumas gitu. Jadi tanpa pelumas pun dia, seandainya kalau misalkan kita aplikasikan secara cepat itu dia bakal melumasi sendirinya ya. Tapi jika soldernya sudah terlalu lama ini pelumasnya, maka dia bakal menguap jadi tidak efektif ya. Mungkin itu penyebab kegagalan yang rangkaian seri tadi. Oke, jadi sekian video saya dalam melakukan percobaan solder ya, membuat rangkaian sirkuit dengan PCB berlubang atau PCB dot matrix. Dan untuk recapnya tadi, rangkaian seri itu gagal dan rangkaian paralel itu rapih ya. Untuk penyebab teknisnya itu sebenarnya banyak ya, dan banyak juga yang pertama misalkan dari rangkaian yang seri itu saya menggunakan mungkin banyak solderan yang kendor ya, Terus yang kedua, penyebab gagalnya itu bisa jadi kurang rapi ya, karena waktu merangkai seri itu timahnya itu saya tempelkan dulu ke ujung soldernya, baru saya aplikasikan ke rangkaiannya. Nah itu salah ya, harusnya kita tunggu cukup lama ya, lumayan lama, sekitar 15-30 menit, terus baru langsung dipakai antara solder sama ujung ini ya, penanya ya. Dan untuk selebihnya saya kurang tahu ya, sebenarnya ada banyak masalah teknis, cuma yang mungkin belum saya ketahui. Jika teman-teman mengetahui penyebabnya bisa memberikan di kolom komentar, memberikan saran dan kritik dan saran. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.